Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Abah Dafi di channel Solusi Abah Dafi Pengamat. Seperti yang telah tadi Abah bahasakan di video Abah, kebetulan ada itu di paling ujung. Abah ini dulu, nah itu yang berjudul Hakim memberikan arahan kepada kedua belah pihak. Ini adalah kelanjutan yang Abah komentari tentang pra peradilan yang kedua ini. Mungkin yang pertama tadi sudah cukup jelas mewakili, tapi di sini Abah mencoba mengamati kenapa pra peradilan kedua ini dan langkah ketiga selanjutnya sampai 7 kali nanti persidangan pengadilan pra peradilannya ya. Harapan seperti yang telah Abah bahasakan di video Abah, tegakkan kebenaran, tapi jangan salah sangka, jangan salah mempersangkakan orang. Abah pernah juga kemarin membuat video tentang indigo, dimana di sini Abah terangkan maksud daripada judulnya kemarin itu. Bahasa keren itu kemarin Abah coba-coba. Jadi di situ maknanya adalah peribahasanya lebih bagus melepaskan 1000 orang bersalah dibandingkan menahan 1 orang yang tidak bersalah. Itu maksudnya peribahasa dari video Abah yang kemarin. Nah, untuk yang pra peradilan kedua ini, bagi Abah dari pengalaman Abah dan juga pengamatan Abah selama mengikuti 2 tahun daripada kasus pembunuhan ibu dan anak Jalan Cagak Subang ini, inilah baru babak permainan catur hukumnya dimulai. Dan ini Abah anggap pemanasan. Tapi pemanasan ini akan bisa kita lihat ke depannya di sidang pengadilan sesungguhnya. Siapa nanti yang jadi pemenangnya? Ibaratnya saat ini adalah latihan bermain catur antara kubu PH Rohman Hidayat dengan penyidik Polda Jabar. Ya, harapan sih jangan tinggal harapan, dimana harapan kebenaran yang benar itu menang. Tapi juga kebenaran itu jangan juga sampai orang yang tidak bersalah menjadi terdakwa atau dipersangkakan awalnya. Karena selain daripada hukum yang ada juga hukum HAM. Abah mau berkata apa, Abah ketawa sajalah. Karena sentingan di luaran sana Abah dengar ada bahasa sok pintar. Lah Abah kan juga sudah ngomong, Abah ini SDTT. Sekolah dasar tidak tamat, itu artinya. Aduh, ya Allah. Kita lihatlah apa yang akan terjadi di persidangan ketiga besok, yang langsung merangkap menjadi 2 persidangan yang akan dilakukan awalnya pagi replik dan sorenya duplik. Ya, antara 2 berkas dari Pak Rohman yang memasukkan permohonan lalu dijawab oleh penyidik dengan data, apakah data itu akan sesuai. Ya, kalau Abah tidak maulah bahasa-bahasa seperti itu,
Karena nanti ada lagi orang yang bilang, ah sok pintar. Memang yang pintar dia kok, kalau abang nggak pintar. Gitu aja lah. Intinya, betulkah nanti masih ada kartu as? Jadi kartu as itu ibaratnya dalam permainan kartu itu ada 4. Dan di sini ibaratnya seolah-olahnya dalam permainan kartu atau catur ini adalah pembukaan gambit. Enaknya main kartu lah, main kartu. Jadi abah bandingkan antara catur dan kartu ya. Jadi ibaratnya Pak Rohman ini melakukan pembukaan gambit, yaitu pembukaan permainan catur, pion yang langsung mengarah. Dan itu kalau dalam istilah catur, dari permainan catur itu terkenal sekali permainan gambit, pembukaan Sicilian namanya. Kenapa jadi istilah catur ngomongin? Aduh. Nah, nanti penyidik ini akan melihat jalan langkah ini kemana. Jadi saling membaca nih. Ada nggak langkah tangkisan daripada penyidik ini melalui kartu asnya, trufnya istilahnya. Itu biasanya ada 4 kartu as atau truf. Jadi nggak dibuka semua lah sama penyidik. Karena ketika suatu pemikiran langkah sudah terbaca, ya siap-siap saja skakmat. Awalnya skakster dulu. Nah, di sini kita akan lihat di pra peradilan ini dengan replik dan duplik ini, langkah apa yang dilakukan? Apakah akan diperlukan suatu langkah pengorbanan atau langkah tangkisan untuk pembukaan Sicilian ini? Sicilian. Tinggi-tinggi amat rasanya. SDTT kok terus bawa bahasa tinggi-tinggi. Gimana bahasanya ya? Takut nanti orang pinternya merasa tersaingi. Aduh. Tadi Abah juga minta maaf. Ada sesuatu hal yang mendadak capek. Intinya, ya harapan kebenaran itu menang. Kebenaran yang menang. Karena kenapa? Ketika memegang kepada kebenaran, yang benar akan jadi benar, yang salah akan jadi salah. Yang benar akan mendapatkan hak kebenarannya, yang salah akan mendapatkan hak hukumannya. Itu yang diharapkan. Bukan berpikir kita ini sebagai pengamat, kita ini sebagai YouTuber, kita ini sebagai jurnalis, kita ini sebagai apa saja, netizen atau apa, di dalam khusus kasus Subang ini, tapi seolah-olah kita yang jadi penyidiknya. Padahal langkah-langkah itu harusnya di penyidik. Jadi ya istilahnya janganlah melangkahi wewenangnya penyidik. Kalah menangnya penyidik, tinggal kita lihat nanti disitulah keprofesionalannya. Para penyidik ini orang sudah terbiasa dengan permainan hukum atau tidak. Makanya di video Abah kemarin, Abah sempat membahasakan kekhawatiran. Tapi dengan harapan yang Abah ulang lagi di video ini berulang-ulang, jangan mentersangkakan orang yang tidak bersalah. Nah, ini akan terlihat di pra peradilan ini, berkas datanya. Apakah betul penyidik ini mempersangkakan orang yang benar bersalah atau yang tidak bersalah? Karena masing-masing ini, baik dari PH dengan penyidik akan
Ya bukallah. Ya bukallah serahu. Aduh, agak capek nih. Ini akan minta maaf ya para sahabat, bersin sampai 3 kali karena kecapean juga. Akan saling bertarung data. Jadi pihak dari PH akan meminta dengan istilah bahasa sederhananya gimana ya? Oh, bilangnya begini. Para penyidik, kenapa ini Ibu Mimin, Arigi, Abini bisa ditersangkakan? Itu adalah istilahnya pembukaan pertanyaan pertama itu. Kalau Abah rasa dari biasa yang Abah amati dalam proses-proses awal persidangan. Nah, ini akan dipertanyakan langsung, ini biasanya PH akan bertanya ke inti. Nah, tinggal nih jawaban penyidiknya. Apakah penyidik ini langsung membukakan informasi yang selama ini juga tidak pernah terbuka betul kepada netizen? Tapi yang jelas penyidik punya cara sendiri lah. Nah, disitulah kita akan lihat. Kita lihat, dan paling inti di ujungnya adalah katanya besok persidangan ketiganya, replik dan dupliknya di pagi, replik sorenya duplik. Jadi tanya jawab, penyerahan data yang ibaratnya ini hakim yang menampung berkasnya jadi wasitnya. Tinggal siapa di situ. Tapi perlu diingat, Abah ulang lagi, ini adalah walaupun langkah awal dari permainan catur hukum, itu akan terlihat ke depannya. Apakah arah penyelidikan ini benar atau tidak selama ini? Karena memang jujur saja ada kekhawatiran dan kekagetan. Mungkin kekagetan Abah ini juga agak mewakili juga netizen-netizen lainnya, yaitu apa? Contoh, di penyidikan pertama itu salah satu barbuknya papan cucian, lalu berganti menjadi golok, yang jadi tanda tanya sebetulnya. Tapi akhirnya kalau Abah berpikir mungkin caranya penyidik lah, karena memang sudah diakui ada 5 atau 7 yang jelas korupsi. Oh iya, korupsinya daripada dana bos ini yang Abah takutkan. Jangan jadi juga persidangan ini adalah langkah untuk mengalihkan situasi kondisi pengamatan. Karena kasus Subang ini seperti yang telah Abah bahasakan adalah kasus fatal kasus kalau istilah Abah. Bisa juga paling sedikitnya menjadi triple kasus. Kasus pembunuhannya sendiri, kasus korupsinya, dana bosnya, ini akan menyangkut nih. Kalau memang betul-betul didalami, pejabat-pejabat terkait yang punya wewenang di dalam pengeluaran dana bos bisa saja ini dari pemerintah di Kabupaten Subang, bisa juga nanti menyangkut ke dinas provinsi, bisa juga bahkan nanti sampai ke kementerian. Wah, ini kerjaan, makanya Abah juga pernah bilang di video Abah kemarin, nih KPK kayaknya udah perlu turun. Artinya pengamatan Abah yang dulu dan saran-saran solusi serta kritikan Abah itu benar di akhir-akhirnya 2023 ini. Silakan saksikan video-video Abah kemarin-kemarin, rival kasus itu BNN. Nah, oh ya, sekalian BNN di sini juga nanti ada peredaran mirasnya yang kebetulan juga terjadi juga di Subang. Nah, karena ada cerita nih, informasinya yang sudah beredar,
entah apakah penyidik sudah tahu atau tidak, yang Abah sudah naikkan videonya dan juga para YouTuber lain. Tapi kalau khusus YouTuber yang dekat-dekat Subang sepertinya tidak menginformasikan itu awalnya ditayangkan waktu awal-awal terjadinya kasus, yaitu di saat tahun baru seorang Danu dengan Danu di tahun baru itu minum, secara psikologis Danu itu Abah lihat bukanlah seorang pengecut, dia seorang yang berani. Tapi sayangnya dia seorang yang mungkin boleh dibilang tata kramanya kurang, karena diketahui di hadapan PH-nya sendiri, siapa nama PH-nya itu Pak Tovan, di hadapan para YouTuber kecuali Bang Jack kalau nggak salah yang tidak ada di situ, katanya ada di sekitar Lembang waktu itu, di tahun baru minum bahkan dicampur. Jadi Abah perkirakan itu Danu bukanlah seperti yang disebutkan lugu, mengecut. Abah nggak lihat ke arah sana. Lalu kita kembali ke laptop tentang judul daripada lanjutan daripada ini, pra peradilan kedua yang tayang hari ini. Nah, besok kita bahas yang ketiganya ya, pra peradilan hari ketiga. Sekarang ini begini, mudah-mudahan tim penyidik ini, ibaratnya tadi Abah bahasakan catur dengan pembukaannya, gambit silsilahnya ini dari pihak Rohman membuka permainan catur, pihak penyidik mempunyai kartu as atau truf, yang dimana kartu as itu biasa ada 3, ada 4 sorry dalam kartu itu ya. Intinya mungkin bisa diserahkan pembukaan 1 kartu, tapi 3 kartu lainnya tetap rahasia karena langkah itu nggak boleh diketahui. Harapan Abah ada seperti itu, mudah-mudahan. Tapi dari perkiraan yang saat ini sedang berkembang, bahkan dikeluarkan oleh PH-nya Pak Rohman dengan duplik atau jawaban dari apa yang telah diinikan sama Pak Rohman, istilahnya repliknya itu, dikatakan bahwa itu semua berdasarkan keterangan Danu. Tetap wallahu alam itu apakah benar atau tidak karena nanti di akhir persidangan lah kita akan tahu betul apa yang terjadi. Biasa PH itu selalu menyerang biasanya juga menyerangnya juga benar gitu loh, tapi kadang juga salah. Tapi kita lihat saja. Harapan itu ya penyidik ada mempunyai kartu truf asnya, karena ini adalah cikal bakal untuk melihat bagaimana cara nanti pengadilan ke depan ketika P21 ini yang kemarin dikembalikan oleh pengadilan itu bisa dibenahi. Kemungkinan besar kalau Abah perkirakan dari pengamatan Abah selama awal mengikuti ini ya, datanya kurang atau hanya berdasarkan bahasanya Danu saja. Certification-nya bagaimana entah, ini masih Allahu alam. Tapi cukup menggembirakan kalau di pertama dan kedua ini ya memang cuma tata cara saja, belum terbuka. Tapi ya itulah, jangan sampai nanti istilahnya dalam permainan catur ini kalah langkah. Pak Rohman membuka dalam langkah gambit catur Siciliannya, kalah langkah sehingga nanti akhirnya penyidik kena skakster. Artinya
Skakster ini udah kena menterinya, kena sekaligus rajanya. Artinya di pra peradilan ini udah kalah, di pengadilan yang sebenarnya yang nanti P21-nya disetujui juga kalah. Nah, itu yang tidak diharapkan. Karena sebetulnya juga sudah terfikir tuh, apakah itu memang sengaja dilakukan atau bagaimana. Karena penyidik itu bukanlah orang-orang, kalau berdasarkan SOP-nya orang-orang biasa, tapi orang pilihan sebagai penyidik itu. Wallahu alam, karena informasi yang keluar dari pihak Polda, penyidik itu tidak transparan, setengah-setengah, itu bahkan nggak nyampe, seperempat juga kadang nggak nyampe, cuma 1-2, itu pun karena desakan. Itu udah bahasakan. Intinya harapan Abah ulangi lagi, hukum jadi panglima dan hukum jatuh tepat kepada orang yang pantas untuk dihukum, yang bersalah, bukan yang tidak bersalah. Kita lihat bagaimana dengan sudah masuk di pra peradilan, sudah terlibat pengadilan, sudah PH dan penyidik, itu yang akan terjadi. Dan juga Abah ingatkan, ada yayasan, ada apa namanya lagi tadi itu teh, korupsi, dana bos. Ini yang perlu juga dikawal habis-habisan. Tapi ya mungkin lah Abah nggak mau komentari lagi untuk di video ini, karena itu mungkin trik-triknya penyidik Abah coba mengamati saja atau bagaimana. Dan Abah juga mengamati trik-trik PH, baik PH dari Pak Roman, dari PH dari Danu sendiri. Karena kalau memang Abah boleh katakan jujur, ini sebetulnya penyidik ini dari dulu juga sudah membidik Danu untuk jadi tersangka. Karena itu pernah beredar di YouTuber informasi tersebut, bahkan juga di jurnalistik, bahwa tim pertama tim Polda Jabar ini sudah mencurigai Danu, cuma mungkin sedang diperdalam. Ini PH-nya ini siapa namanya teh? Pak Taufan ini memaksakan untuk Danu cepat-cepat diproses untuk diserahkan kepada penyidik untuk mengaku. Ya Abah tidak mau bacalah apa strateginya. Intinya sekarang sudah ada pengakuan Danu, yang perlu dipelajari pengakuan ini, apakah pengakuan ini benar atau tidak. Karena di video Abah juga udah pernah Abah katakan, seorang tokoh pengamat juga sudah mengatakan hati-hati, karena ada cara, kadang pengakuan itu adalah sumber petaka juga. Apalagi yang Abah mau bahasakan lah, karena Abah juga sedang melihat, mengamati. Kalau dibuka semua secara langsung nggak seru juga. Oh ya, juga gini, mohon maaf karena dengan banyak komen-komen yang kadang komen ini tidak berdasarkan asas keilmuan. Abah minta pendapat para sahabat untuk Abah buat komunitas, sehingga komunitas ini akan ketahuan, harapan itu akan ketahuan bahwa inilah orang-orang yang memang tidak berpihak ke kanan dan ke kiri, ke yang disebut timnya Pak Rohman kah, yang disebut timnya Pak Taufan kah, atau timnya penyidik, tapi betul-betul tegak lurus dengan bagaimana hukum itu menjadi panglima dan tata cara hukum itu benar sesuai SOP, perkap, dan undang-undang. Jadi mungkin untuk setiap video Abah akan buka dalam jangka mungkin komunitas dulu yang bisa menonton video Abah.
Mungkin sampai 3-4 jam baru setelah diposting baru bisa ditonton. Karena banyak komentar kemarin, banyak sih, ada beberapa komentar yang Abah bahasakan begini. Bolehlah mungkin di ruang roomnya para YouTuber lain, tapi di ruang room YouTube Abah, ayo kita sama-sama belajar, belajar dengan metode yang boleh dibilang metode orang-orang terpelajar. Kosakata bahasa yang terarah, tidak banyak mengumpat-ngumpat, tapi dikeluarkan berdasarkan pemikiran bagaimana teman bicara kita atau lawan bicara kita atau yang menonton pembicaraan kita itu tidak merasa tidak enak kuping dan hatinya. Karena jujur saja kayak Abah ini juga, karena sudah berumur juga, ya bahasa-bahasa gitu juga memang dulu pernah dilakukan, tapi baru sadar sekarang bahwa itu tidak mendidik untuk kalangan penerus-penerus Abah nanti, pemuda-pemuda nanti. Karena orang Indonesia ini punya adab budaya tinggi yang kita harapkan tidak tergerus, karena memang dunia juga sudah mendekati akhir zaman. Mungkin karena terlalu panjang bosan nih, takutnya panjang sekali. Ini juga Abah perkirakan mungkin bisa setengah jam lebih nih. Abah ucapkan dulu, Abah pamit. Sampai berjumpa di video Abah berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.